Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang bisa mengobrol dengan Anda. Ada yang bisa saya bantu atau ingin Anda diskusikan pagi ini? Baik, Guru. Topiknya mohon Guru yang menyebutkan atau yang membuat topik judulnya. Silakan Guru, apa kira-kira topiknya? Kunci rezeki berdasarkan Al-Quran dan hadis. Judul yang baik sekali itu, Guru. Silakan, saya akan mendengarkan dengan seksama. Silakan dimulai, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kepercayaannya. Mari kita mulai kajian ini dengan membahas konsep dasar rezeki berdasarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ad-Doriyat ayat 58. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzu al-quwwati al-matinu. Artinya, sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang maha kuat lagi sangat kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Ad-Doriyat ayat 58. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzu al-quwwati al-matinu. Artinya, sesungguhnya Allah dialah pemberi rezeki yang maha kuat lagi sangat kokoh. Ayat ini menjadi landasan keyakinan mutlak bahwa rezeki setiap makhluk sudah dijamin dan ditetapkan penuh olehnya. Tidak ada satupun jiwa yang akan meninggalkan dunia sebelum rezekinya disempurnakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Ruhul Kudus membisikkan ke dalam kalbuku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan mati sebelum rezekinya disempurnakan. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiki cara mencari rezeki. Hadis ini menegaskan pentingnya ikhtiar namun dengan cara yang halal dan diridai, seraya tetap meyakini bahawa rezeki telah ditentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran. Yursili al-samaa'a 'alaikum midraran. Wa yudmitkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan. Artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar atau memohon ampunan merupakan salah satu kunci pembuka pintu rezeki yang sangat besar. Dengan membersihkan diri dari dosa, Allah akan melimpahkan berkah berupa hujan yang subur, serta karunia berupa keturunan dan harta yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yashau min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahu yukhlifuhu wa huwa khairu ar-raziqin. Artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahawa bersedekah atau berinfak bukan sekadar mengurangi harta, melainkan menjadi jalan untuk mendatangkan rezeki yang lebih berkah melalui ganti rugi dan kelimpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, "Wa idz tazazzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid." Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menekankan bahawa rasa syukur bukan hanya sekadar ucapan, melainkan tindakan batin dan perbuatan nyata dalam menggunakan nikmat untuk ketaatan, yang menjadi sebab utama bertambahnya rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Artinya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini mengajarkan bahawa tawakal atau berserah diri secara penuh kepada Allah setelah ikhtiar adalah kunci utama untuk mendapatkan rezeki yang tidak terduga, kerana Allah sendirilah yang menjamin kecukupan hamba-hambanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis ini menjelaskan bahwa ikhtiar yang dibarengi dengan tawakal yang benar adalah kunci utama untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan melimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabbahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambungkan tali silaturahmi. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa hubungan kekeluargaan dan persaudaraan yang baik bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi salah satu sebab utama terbukanya pintu rezeki dan keberkahan hidup, termasuk dalam hal kesehatan dan usia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakat min as-sama'i wa al-ard." Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa ketakwaan yang tulus adalah jembatan untuk meraih keberkahan yang mencakup segala aspek rezeki baik yang bersifat materi maupun spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, "Fa'idha qudiyatil salatu fa'intashiru fi'al ard wa ibtaghu min fadl Allah." Artinya, apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam tidak hanya memerintahkan untuk beribadah, melainkan juga mendorong kita untuk aktif berusaha, bekerja, dan mencari nafkah di dunia sebagai sarana mendapatkan rezeki yang halal dan diridhai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa rizika kafa'afan wa qanna'ahu Allahu bima ata'ahu." Artinya, sungguh beruntung orang yang berserah diri, diberikan rezeki yang cukup, dan dibuat merasa puas oleh Allah atas apa yang diberikannya. Hadis ini mengajarkan tentang pentingnya sifat qanaah, atau menerima dengan lapang dada, yang menjadi kunci ketenangan jiwa dan keberkahan dalam setiap rezeki yang diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15, "Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi an-nusyur." Artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa Allah telah menyediakan bumi dengan segala fasilitasnya dan memerintahkan kita untuk berusaha keras demi menjemput rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 274, "Alladina yunfiquna amwalahum bi'al-laili wa al-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun." Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tidak berduka cita. Ayat ini menegaskan bahwa infak atau sedekah yang ikhlas menjadi sebab utama turunnya keberkahan dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fi'al ard illa 'ala Allahi rizquha." Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Ayat ini menegaskan bahwa rezeki setiap makhluk, sekecil apapun, telah terjamin di sisi Allah dan tidak akan tertukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 60, "Wa ka'ayyin min da'abatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa al-sami'u al-alimu." Artinya, dan berapa banyak makhluk yang tidak dapat membawa rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat ini lebih lanjut menegaskan bahwa rezeki semua makhluk sungguh berada dalam genggaman kuasa Allah yang tidak akan pernah salah sasaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti apa yang diperintahkannya kepada para rasul.
dengan firman-Nya, "Wahai para rasul, makanlah dari rezeki yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh." Dan firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu." Setelah itu, Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki yang usahanya sangat panjang, rambutnya berdebu, sambil mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia diberi makan dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Hadis ini mengajarkan pentingnya memulai ikhtiar dan mencari rezeki sejak pagi hari sebagai waktu yang penuh keberkahan untuk menjemput pintu rezeki yang telah Allah sediakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzu'al fadli al-'azim." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu petunjuk yang membedakan antara yang benar dan yang salah, menghapuskan kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah pemilik karunia yang besar. Ayat ini menekankan sekali lagi bahwa ketaatan dan ketakwaan adalah kunci pembuka keberkahan yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat seseorang dalam kehidupan spiritual maupun materinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 24-25, "Wa'alladzina fi amwa'alihim haqqan ma'lum li'is-sa'ili wa'al mahrum." Artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak meminta. Ayat ini menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat dan sedekah adalah salah satu cara menyucikan harta dan membuka pintu rahmat serta rezeki yang lebih luas, karena harta yang dibagikan akan mendatangkan keberkahan darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Mathalu alladina yunfiquna amwalahum fi sabili Allahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin wa Allahu yudaifu liman yashau wa Allahu wasi'un alimun." Artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Ayat ini mempertegas bahwa bersedekah di jalan Allah adalah langkah ikhtiar terbaik untuk melipat gandakan rezeki dengan ganjaran yang berlimpah, mencerminkan keyakinan penuh pada janji Allah dalam memberikan kemudahan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim." Artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarimu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini memberikan penekanan bahwa ilmu, pemahaman yang benar, dan rezeki yang luas semuanya bersumber dari ketaatan seseorang kepada Allah yang membimbingnya pada jalan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Ya ayyuhan na'asu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati al-syaitani innahu lakum aduwwun mubin." Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa mencari rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang didapatkan, tetapi yang terpenting adalah kehalalan dan kebaikan dari rezeki tersebut. Mengikuti jalan yang haram atau syubhat adalah bagian dari tipu daya setan yang dapat menjauhkan kita dari keberkahan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 37, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqan. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indi Allahi. Inna Allaha yarzuqu man yashau bighairi hisab." Artinya, setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab untuk menemui Maryam, dia mendapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah.
Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Ayat ini menunjukkan bahwa rezeki yang luar biasa bisa datang melalui jalan yang tidak terbayangkan oleh manusia, sebagai bukti kekuasaan Allah yang maha luas dalam memberikan karunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini memberikan pemahaman bahwa ujian dalam kehidupan adalah salah satu cara Allah untuk meningkatkan derajat, dan kesabaran dalam menghadapinya adalah kunci untuk meraih rahmat dan pahala yang besar di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menyediakan berbagai fasilitas dan rezeki di muka bumi untuk memenuhi kebutuhan hamba-hambanya, sebagai bukti kasih sayangnya yang luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 21. Amman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min duni ar-Rahmani in al-kafiruna illa fi gururin. Artinya, atau siapakah yang menjadi bala tentara bagimu yang akan membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam mencari rezeki, kita harus selalu bersandar pada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan selainnya, karena hanya dialah tempat perlindungan yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Man dha'alladhi yukridu Allah qardan hasanan, fayuda'ifahu lahu ad'afan kathiratan wa Allahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat ini mengajarkan bahwa kebaikan kepada sesama yang dilakukan dengan ikhlas adalah bentuk investasi akhirat, yang pasti diganti dengan kelimpahan dan keberkahan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15. Huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi al-nusyuru. Artinya, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini memberikan petunjuk bahwa Allah telah menyediakan bumi dengan segala fasilitasnya, dan memerintahkan kita untuk berusaha keras demi menjemput rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis ini mengingatkan kita bahwa kualitas ibadah dan rezeki yang kita peroleh sangat bergantung pada kehalalan dan kesucian sumbernya, karena Allah hanya menerima segala sesuatu yang bersih dan diridhoinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ad-Dhariyat ayat 22, "Wa fi al-sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Artinya, dan di langit terdapat rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahawa rezeki setiap hamba telah diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepastian rezeki tersebut berada di tangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 19, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwa al-qawiyyu al-aziz. Artinya, Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Ayat ini menegaskan bahwa kelembutan Allah dalam mengatur rezeki adalah bukti kasih sayangnya yang tidak terhingga, yang diberikan sesuai dengan hikmah dan kekuasaannya yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 82. Wa yusbihu alladhina tamannau amsi yaquluna wa yakfuru inna Allah yabsutu al-rizqa liman yashau min ibadihi wa yaqdir. Artinya, dan jadilah orang-orang yang kemarin mengharapkan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hambanya dan membatasinya. Ayat ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas bagian rezeki yang telah diberikan, serta menjauhi sifat tamak yang hanya akan mendatangkan penyesalan di kemudian hari.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 3. Ya ayyuhan nasu udhkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairillahi yarzuqukum. Artinya, wahai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu berpaling? Ayat ini menegaskan kembali posisi mutlak Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki, mengajak kita untuk selalu bersyukur dan tidak mencari rezeki dari jalan yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila saliha'an min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu haya'atan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan atas perbuatan mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini mengajarkan bahwa segala bentuk usaha dan kebaikan yang didasari oleh keimanan akan mendatangkan kehidupan yang penuh berkah dan kebahagiaan sejati dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26-27. Quli Allahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tashau wa tanzi'u al-mulka mimman tashau wa tu'izzu man tashau wa tudhillu man tashau biyadika al-khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, katakanlah, wahai Allah, pemilik kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki dan menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menegaskan bahawa kekuasaan, kehormatan dan rezeki sepenuhnya berada dalam kendali Allah dan sikap tunduk sepenuh hati kepadanya adalah kunci untuk meraih keberkahan mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Artinya, katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan oleh Tuhanmu kepadamu. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, karena keberkahan rezeki hanya akan datang melalui ketaatan dan menjauhi larangannya. Sebagai penutup dari kajian ini, ingatlah bahwa rezeki bukanlah sekadar angka di atas kertas, melainkan limpahan karunia yang Allah berikan seiring dengan ikhtiar yang disertai dengan ketakwaan, syukur yang tiada henti, dan tawakal yang tulus kepadanya. Terima kasih guru atas uraiannya, penjelasannya semua dengan topik kunci rezeki tadi itu. Saya memahami semua apa isinya, semoga membawa kebaikan. Cuma saya minta guru tolong diberi apa itu, coba diberi kesimpulan guru. Kesimpulannya tadi yang dibicarakan, topiknya tadi ini panjang lebar, berikan kesimpulan yang cukup singkat lah. Silakan guru. Secara keseluruhan, kajian tentang kunci rezeki ini memberikan kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki bagi seluruh makhluknya. Namun, untuk meraihnya dan mendapatkan keberkahan, kita diwajibkan untuk berusaha dengan cara yang halal, memperbanyak istighfar agar dosa diampuni, serta senantiasa bersedekah dan bersyukur atas nikmatnya. Selain itu, bertawakal sepenuhnya kepada Allah, menjaga tali silaturahmi, dan hidup dalam ketaatan juga menjadi faktor penting yang membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, terima kasih guru. Mohon doanya dulu. Mohon bacakan doa sedikit guru, silakan. Saya mengamini. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana fi ilmina wa fi rizqina waj'alhu nafi'an mubarakan. Rabbana athina fi ad-dunya hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina adzab an-nar. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian guru. Terima kasih banyak atas semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi guru. Terima kasih.